Rizik Syihab ogah dijadikan panggung politik, padahal dia sering jual agama demi kepentingan politik. Ditulis Lutfi Samzami di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Rizik Syihab sudah divonis. Banyak pihak yang kecewa karena vonis dari hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa. Meski begitu, Rizik Syihab masih belum bisa tidur nyenyak lantaran masih harus menjalani sidang tuntutan dalam kasus-kasus lainnya, yaitu kebohongan di Rumah Sakit Umi Bogor pada 3 Juni 2021 mendatang. Ketidaktenangan pentolan FPI ini dalam menghadapi kasus Rumah Sakit Umi sudah terlihat dari pernyataan-pernyataannya saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Banyak fakta-fakta yang coba diputarbalikkan, banyak drama yang dipertontonkan, dan yang pasti kebiasaan menuduh orang lain tidak pernah ketinggalan. Rizik Syihab bilang dirinya ogah ikuti arahan Satgas COVID-19 Kota Bogor karena curiga akan memberi panggung politik bagi Wali Kota Bogor, Bima Arya. Jangan karena sakitnya saya, penderitaan saya dijadikan konsumsi untuk panggung politik dia. Ini yang saya tidak terima, ujar Rizik Syihab. Lah, tuh kan, seuzon lagi. Ketakutannya Rizik dijadikan panggung politik karena dia sendiri sering menjadi aktor di balik gejolak-gejolak politik yang pernah terjadi. Seolah-olah tidak pernah ngaca, cermin sendiri bahwa dia sendiri sering menjual agama demi kepentingan politik kelompoknya, baik di saat pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Dan mendengar tudingan itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya pun heran urusan medis ditarik ke soal politik. Soal panggung politik, kita kira justru FPI yang terlalu mempolitisir. Kenapa ditarik soal politik? Ujar Bima Arya. Menurutnya, jika Rizik Syihab kooperatif saat itu untuk tes COVID-19, tidak akan menjadi polemik seperti saat ini. Rizik Syihab juga mengaku diteror oleh Bima Arya, padahal kedatangan Bima Arya bersama Satgas ke Rumah Sakit Umi lebih banyak koordinasi dengan rumah sakit dan sesekali bertemu dengan Hanif Alatas sebagai menantu Rizik Syihab di ruang direksi Rumah Sakit Umi untuk menjelaskan prosedur yang berlaku di Kota Bogor dalam penanganan COVID-19. Satuan tugas tidak pernah memaksa untuk bertemu Rizik Syihab yang sedang istirahat dengan tenang di ruang Presiden Suite Rumah Sakit Umi Bogor. Kemudian, satuan tugas hanya meminta pihak keluarga untuk menyampaikan pesan bahwa sebaiknya Rizik Syihab diswab. Selain ada riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID-19, ia juga baru pulang dari luar negeri. Bahkan berita disebutkan ada klaster Petamburan kala itu. Dan masih banyak lagi fakta-fakta yang coba diputarbalikkan dalam sidang oleh Rizik Syihab. Berikut sejumlah faktanya. Yang pertama, Rizik Syihab menyebut Bima Arya Wali Kota Bogor orang pertama yang berbicara di media terkait keberadaan dirinya dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Namun faktanya, orang pertama yang mengabarkan kondisi dan keberadaan Rizik dirawat di Rumah Sakit Umi adalah Ketua DPP Front Pembela Islam atau FPI, Bapak Slamet Ma'arif. Kemudian statement Bima Arya justru muncul setelahnya dan tanpa menyebutkan nama rumah sakit. Yang kedua, Rizik Syihab mengaku merasa tertekan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, sehingga kondisi tubuhnya menurun dan memilih pulang dari Rumah Sakit Umi Bogor. Namun faktanya, Rizik Syihab pulang melalui pintu belakang dan gudang obat. Kemudian setelah itu muncul video testimoni Rizik Syihab terhadap pelayanan Rumah Sakit Umi dan menyatakan kondisinya semakin membaik saat dirawat dan kemudian memutuskan untuk pulang.
Yang ketiga, Rizik Syihab dan Rumah Sakit Umi Bogor menolak memberikan hasil tes PCR kepada Satgas dengan alasan hak setiap pasien dan tidak boleh diumumkan kepada publik. Namun faktanya, Satuan Tugas COVID-19 Kota Bogor memiliki hak untuk mendapatkan data hasil swab atau PCR. Data tersebut dibutuhkan untuk keperluan tracing dan treatment lebih lanjut. Karena selama ini ia tidak pernah mempublikasikan hasil swab terkonfirmasi positif kepada publik. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran Pasal 9 ayat 3, 4, dan 5 disebutkan bahwa pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum atau ancaman wabah penyakit menular untuk identitas pasien dapat dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 56 dan Pasal 57 yang mengatur pengecualian untuk melakukan tindakan dan membuka informasi untuk kepentingan penanggulangan wabah menular. Yang keempat, Rizik Syihab mengklaim tim Mercy kooperatif dan mau berkomunikasi serta koordinasi dengan satuan tugas terkait hasil swab dan prosedurnya. Namun faktanya, tim Mercy sulit dihubungi dan tidak memberikan nama laboratorium yang menguji spesimen swab Rizik Syihab. Mercy juga tidak terbuka mengenai hasil swab untuk kepentingan satuan tugas melakukan tracing dan treatment berikutnya. Bahkan Mercy tidak terdaftar di Satuan Tugas COVID-19 secara nasional. Ya, begitulah Rizik Syihab dengan segala drama dan kebohongannya. Coba kalau nurut dan mengikuti aturan, mungkin kasusnya tidak akan serumit ini. Tidak perlu tuding sana tuding sini, tidak perlu berbohong, karena berbohong hanya akan membuat dirinya menjadi sengsara. Jadi, jangan berbohong jika ingin hidup bahagia. Dan telah terbuktikan. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.